Shalom kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh bersama-sama mengambil kesempatan untuk kita beribadah dan untuk kita merenungkan, belajar firman Tuhan. Baik saudara, sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami masih boleh bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh mengambil kesempatan untuk belajar firman-Mu. Bapa, pimpinlah setiap pribadi kami yang mendengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami di dalam kami mendengar firman-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau kami belajar hari ini. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pimpinlah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicara di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah ibadah minggu kita hari ini adalah pemeliharaan Allah di masa pandemik bahagian yang ketiga, yang didasari daripada 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-17 hingga 24. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah hari ini adalah kesinambungan daripada khotbah minggu lalu. Dan khotbah ini merupakan siri khotbah yang terakhir. Nah, di mana di bahagian yang pertama kita melihat bagaimana Allah menyertai atau Allah memelihara hambanya Elia di sungai Kerit. Di mana di sungai itulah Allah menyediakan makanan bagi Elia, di mana Allah menggunakan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia, yaitu roti dan daging. Dan di masa-masa sukar itu Elia masih menerima berkat Allah yang terbaik. Kemudian di bahagian yang kedua kita diingatkan
supaya kita tidak membatasi Allah di masa-masa yang sukar. Dan kita juga diingatkan untuk tetap taat, setia kepada firman Tuhan dan melakukannya. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan tambahkan di dalam kehidupan kita. Bukan itu saja, kita juga didorong supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita di masa-masa yang sukar. Nah, saudara, di bahagian ketiga ini kita dapat melihat ada suatu perubahan situasi, di mana di dalam bahagian ini kita melihat saat Allah begitu ajaib menyediakan tepung dan minyak yang tidak berkurangan, saat itu juga terjadi kesusahan dan kesulitan, di mana anak daripada janda itu mengalami sakit sehingga dia meninggal. Saudara, sepertinya ada perubahan emosi di sini, di mana di bahagian yang pertama, di bahagian yang kedua kita melihat suatu kegembiraan karena ada pengharapan. Tetapi di bahagian yang ketiga ini terjadilah kesusahan dan kesulitan. Nah, saudara, perhatikan di ayat yang ke-17 hingga 18. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Saudara, perhatikan, janda ini seorang yang beriman. Dia adalah orang yang dipakai oleh Allah untuk memberi makan kepada Elia. Bahkan dia juga tinggal bersama-sama dengan Elia. Namun dia masih tetap mengalami masalah-masalah. Dia tetap mengalami kesulitan. Satu masalah sudah selesai, kemudian timbul lagi satu masalah yang lebih besar, di mana anaknya mati. Masalah yang pertama, soal makanan, sudah selesai. Kemudian tiba-tiba masalah yang besar datang di dalam hidupnya, di mana anaknya sakit teruk sehingga mati. Bukankah di dalam pemeliharaan Allah itu tidak ada lagi masalah? Bukankah di dalam pemeliharaan Allah itu semua penyakit dijauhi, dicukupkan, di hidup itu selesa, hidup itu senang dan sebagainya? Tetapi mengapakah janda ini masih mengalami kesusahan dan kesulitan walaupun dia sudah mengalami mujizat daripada Allah? Saudara, hal ini memberitahu kepada kita bahwa di dalam pemeliharaan Allah itu tidak bermaksud bahwa semua masalah kita selesai atau tidak ada lagi masalah. Masalah tetap ada, tetapi Tuhan juga ada untuk menolong kita. Nah, jadi saudara, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik dia seorang jemaat biasa atau seorang yang mempunyai jawatan di dalam gereja, bahkan orang yang rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, itu tidak membuatkan atau tidak menjamin bahwa dia kebal atau terhindar daripada segala masalah keuangan, masalah penyakit, masalah pekerjaan, dan masalah keluarga. Saudara, realiti hidup manusia ini adalah selepas masalah satu selesai, kemudian timbul lagi masalah yang lain. Inilah warna kehidupan yang kita hadapi di tengah pandemik hari ini. Di mana masalah kita satu sudah selesai, tiba-tiba timbul lagi suatu masalah yang besar, membuatkan kita rasa tertekan, membuat kita rasa seperti mau berputus asa. Mengapakah demikian, saudara? Saudara, ini memberitahu kepada kita bahwa kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Selagi kita berjalan di bawah matahari, selagi kita berjalan di atas tanah, kita masih tetap berhadapan dengan cabaran-cabaran kehidupan. Tapi saudara, walaupun begitu, kita tidak boleh putus asa.
Karena kita tahu ada Tuhan yang menolong kita. Perhatikan janda ini saudara. Masalah soal makanan sudah selesai. Sekarang tiba-tiba dia mengalami masalah yang besar. Anak dia mengalami sakit teruk sehingga mati. Tetapi luar biasanya Tuhan juga ada di situ menolong dia melalui hambanya Elia untuk membangkitkan semula anaknya yang mati itu. Saudara, ini bermaksud bahwa memang kehidupan kita ini akan sering berhadapan dengan cabaran-cabaran, masalah kehidupan. Tetapi ingat, Tuhan juga selalu ada untuk menolong kita. Perhatikan saudara, kehadiran Elia di rumah janda itu menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan kita yang parah sekalipun, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, janda itu mengalami keadaan yang parah, di mana dikatakan bahwa dia hanya dapat membuat roti hanya sekali saja, kemudian dia akan mati. Tetapi justru dalam keadaan dia yang susah, Tuhan mengirimkan pertolongan melalui hambanya untuk mencukupi dia. Bukan itu saja, di dalam bahagian ini juga saudara, anaknya itu mengalami sakit teruk sehingga mati. Tetapi Tuhan juga ada di situ menyediakan pertolongan melalui hambanya sehingga kan anak itu dihidupkan semula. Inilah kedaulatan dan misteri Allah di dalam dia menolong hamba-hambanya. Terpujilah Tuhan saudara. Oleh sebab itu saudara, jangan kita takut untuk menjalani kehidupan di sepanjang tahun ini. Walaupun kita berhadapan dengan cabaran demi cabaran, tetapi percayalah, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Saudara, penderitaan, kesengsaraan, atau cabaran-cabaran yang kita hadapi, itu adalah sebahagian daripada kasih karunia. Mungkin kita bertanya, mengapakah penderitaan, kesengsaraan itu ada di dalam kasih karunia? Bukankah kasih karunia itu sesuatu hal-hal yang baik-baik saja? Contoh, pemeliharaan atau keselamatan. Mengapakah ada kesengsaraan di dalam kasih karunia? Apakah maksud Tuhan? Saudara, kita perlu tahu hal ini bahwa di dalam kasih karunia itu ada keselamatan, ada pemeliharaan, tetapi ada juga kesengsaraan atau penderitaan. Karena semua itu menolong kita untuk menjadi semakin dewasa. Karena cabaran-cabaran, kesengsaraan, penderitaan itulah yang akan menolong atau menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, cabaran-cabaran yang kita hadapi di tengah pandemik ini itu harus diresponi dengan berani, bukan ditolak, bukan melarikan diri, tetapi harus dihadapi dengan berani, dengan bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan sentiasa ada menolong di dalam kehidupan kita. Kita harus memandang segala cabaran-cabaran hari ini menurut kacamata firman Tuhan, bahwa semua cabaran-cabaran yang kita hadapi ini menolong kita untuk semakin mengenal Yesus Kristus, untuk semakin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara, ayat ini tidak bermaksud bahwa sebelumnya janda ini tidak percaya akan firman yang diucapkan oleh Elia, yaitu di mana Elia memberitahu kepada janda itu bahwa jika dia menyediakan roti baginya, maka tepung dan minyak itu tidak akan berkurangan. Janda itu percaya. Jika dia tidak percaya, dia tidak akan melakukan seperti apa yang Elia katakan. Tetapi saudara, di bagian ayat ini, pengakuan janda ini menunjukkan bahwa setelah kejadian demi kejadian yang dia alami, akhirnya dia mengerti akan pertolongan Tuhan. Dia memahami bagaimana cara Allah menolong dia. Sekarang dia tahu bahwa Elia itu adalah abdi Allah yang diutus oleh Allah untuk menolong dia
saat-saat masa-masa sukar. Puji Tuhan saudara. Rick Warren menulis di dalam bukunya The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan, di mana dia menulis bahwa setiap hari itu adalah penting dan setiap detik adalah kesempatan untuk kita memperdalamkan karakter kita, untuk menunjukkan kasih kita, dan untuk bergantung harap hanya kepada Tuhan saja. Nah, ini bermaksud bahwa di dalam setiap kejadian-kejadian yang berlaku di dalam hidup kita, segala cabaran-cabaran yang kita hadapi di tengah-tengah krisis dunia hari ini, ambillah kesempatan itu untuk bertumbuh di dalam iman kepada Allah. Ambillah kesempatan itu untuk memperdalamkan karaktermu di dalam Tuhan, mencerminkan karakter Yesus Kristus di dalam hidupmu. Ambillah kesempatan itu semakin mengalami Tuhan secara nyata. Ambillah kesempatan itu untuk engkau semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan lewatkan setiap kesempatan untuk kita dapat bertumbuh. Karena setiap kejadian-kejadian yang berlaku itu adalah satu kesempatan untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, pekalah apapun hal-hal yang berlaku di sekelilingmu, pekalah hal itu. Dan tanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau saya belajar daripada peristiwa ini? Saya percaya saudara, ketika kita mau belajar daripada apa yang kita hadapi, kita akan semakin mengerti bagaimana cara Allah menolong dalam hidup kita. Dan itu akan membuatkan kita semakin bersyukur kepada Allah dan bangga memiliki Tuhan yang berdaulat, yang sentiasa ada menyertai dan menolong hidup kita. Saudara, saya ingin mengingatkan kita bahwa hidup beriman tidak hanya bermaksud bahwa kita percaya dari yang tiada menjadi ada. Hidup dalam iman bukan bermaksud kita hanya percaya dari yang tiada menjadi ada. Tetapi saudara, hidup beriman itu mempunyai maksud yang lebih luas, yaitu di mana hidup beriman itu memimpin kita kepada ketaatan dan setia kepada Tuhan. Walaupun kita tidak menerima apa yang kita harapkan, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan menyediakan yang terbaik kepada kita. Bukan itu saja saudara, hidup beriman memimpin kita dapat bertahan di tengah-tengah kesukaran hidup, karena kita tahu ada Allah yang menyertai hidup kita. Jadi saudara, hidup beriman itu bukan hanya sekadar kita percaya dari yang tiada menjadi ada, tetapi lebih daripada itu, hidup beriman adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab itu saudara, setelah kita mendengar 3 siri khotbah ini, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang malas, yaitu dengan hanya bergantung, berharap kepada Tuhan, menanti pertolongan tanpa bertindak apa-apa. Kita menjadi pasif. Saudara, orang yang beriman adalah orang yang bukan hanya sekadar percaya janji Allah bahwa Allah menyertai dan Allah menolong, tetapi dia juga berusaha bekerja sesuai dengan janji yang Allah berikan kepada kita semua. Saudara, Allah menyediakan berkat-Nya kepada kita. Bagian kita perlu berusaha untuk memperolehinya. Saudara, Allah tidak melemparkan makanan ke dalam sarang burung, tetapi Allah menyediakan makanan-makanan untuk burung itu di mana-mana, supaya burung itu boleh mencari dan membawanya ke dalam sarang. Demikian juga kita hari ini. Allah sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Bahagian kita bekerja dengan iman sambil bergantung kepada Tuhan untuk kita memperoleh itu. Jadi saudara, saya mendorong kita bahwa walaupun di tengah-tengah krisis ini, jangan berhenti untuk berusaha bekerja. Bekerjalah sesuai dengan kemampuanmu. Bekerjalah sambil bergantung harap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hasilmu. Walaupun itu hanya sedikit, tetapi itu tidak akan berakhir.
Karena Allah sentiasa mencukup dan mencurahkan berkat kepada orang-orang yang setia mengandal kepada Tuhan. Jadi saudara, inilah khotbah siri kita yang terakhir yang mengingatkan kita bahwa walaupun Allah itu menyertai hidup kita, tetapi kita tidak luput daripada masalah-masalah dunia. Karena kita masih hidup dalam dunia berdosa. Kita akan sering berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Tetapi percayalah, Tuhan juga ada bersama kita untuk menolong di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang seterusnya. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu yang mengingatkan kami dan memberikan kami penghiburan. Walaupun di tengah kesukaran hidup, walaupun kami harus berhadapan dengan cabaran-cabaran hidup, tapi kami percaya Tuhan ada bersama kami, memberi jalan keluar, memberi pertolongan, sehingga kan kami tidak kekurangan dan sehingga kan kami selalu mendapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati semua jemaat yang mendengar. Ini doa dan kesyukuran kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.